Tadi sekali sekolah minggu. Sekarang bagian saya adalah memperlengkapi kita semua dengan bagaimana menggerakkan seluruh potensi kita supaya kita bisa melayani Tuhan di bidang masing-masing dengan luar biasa. Ya, nah, ini sudah ada ya. Thank you, Bapak Ray Naldi. Nah, siang ini kita akan berbicara tentang actuating your gifts. Actuating your gifts. Sudah ada ya? Oke. Apa artinya actuating? Tahu? Actuating your gifts artinya jangan buang sampah sembarangan. Artinya menggerakkan seluruh karunia-karunia yang ada dalam dirimu dalam pelayanan youth ministry. Nah, bagaimana kita bisa menggerakkan seluruh potensi kehidupan kita? Ini dia, karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Tetapi bakat, talenta itu dimiliki sejak lahir. Ya, apa itu bakat talenta? Kalian yang hobi olahraga itu bakat. Ya, itu dimiliki sejak lahir. Yang suka nyanyi, walaupun nyanyinya di kamar mandi agak miring-miring sedikit, ya itu bakat. Ya, bakatnya belum diasah kalau masih miring-miring. Tetapi karunia itu berbeda. Karunia itu adalah kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Misalnya karunia bernubuat, karunia melayani, karunia memberi, karunia menasehati, nah sebagainya. Karunia ini sangat penting dalam pelayanan selain bakat. Kita bisa bermain musik dengan baik, kita bisa bernyanyi dengan baik, jadi worship leader atau song leader, jadi singers, pemain tamborin. Tetapi untuk mengubahkan orang lain dengan karunia Roh Kudus itu juga lebih penting. Setuju? Tetapi kita harus tahu bagaimana kita bisa mengactuating potensi atau karunia kita. Yang pertama, kita harus tahu siapa kita. Gak bisa ya? Know yourself. Tahu siapa dirimu. Katakan kiri kanan, saya harus tahu siapa diriku. Karena ini penting. Kita harus mengenal siapa kita. Identitas saya. Saya laki-laki, iya. Betul kan? Tetapi lebih daripada itu, ada identitas yang mengikuti saya. Siapa di sini yang sudah punya KTP? KTP itu adalah identitas diri kita yang kita bisa tunjukkan, kan? Nah, di dalam Kristus, siapa diri kita? Saya yang pertama adalah ciptaan Allah yang mulia. Saya ciptaan Allah yang mulia. Anda semua adalah ciptaan Allah yang mulia. Coba lihat kiri kanan dulu. Betulkah? Kayaknya ada jerawatnya. Ada ya? Oh haleluya. Tapi bukan itu identitas kita. Walaupun Anda berjerawat, walaupun Anda smekot, you know smekot? Tahu smekot? Semeter kotor. Ya. Semampai, semeter menggapai-gapai. Ya, atau Anda tinggi kurus, atau Anda gemuk seperti saya. Saya sudah pernah mengalami kekurusan dan saya sedang mengalami kegendutan. Tapi bukan itu identitasnya. Saya ini adalah ciptaan Allah yang mulia. Halo? Pernahkah kau melihat cermin, lalu melihat dirimu di situ, dan berkata, engkau ciptaan Allah yang mulia?
Siapa di sini yang suka dibully? Saya. Dari sejak saya kurus saya dibully. Sampai saya gendut seperti ini saya dibully. Dulu julukan saya adalah kerempeng, gepeng. Waktu saya SMA, berat badan saya hanya 45 kilo. Di sini ada yang 45 kilo? Ray? Sini Ray. Sini. Ini Ray, ini orang yang luar biasa. Saya nggak tahu dia masih jomblo tidak. Dia 45 kilo tapi smekot. Semeter kotor. Semeter kotor. Saya 45 kilo dengan posisi begini, dengan tinggi begini. Makanya saya dijuluki gepeng kerempeng. Sejak dari SD, SMP, SMA. Saya kerempeng, gepeng, bahkan dibilang begini. Waktu itu calon mertua saya bilang begini, kasih makan itu banyak-banyak, kasihan. Nanti kalau dia ditiup angin, terbang dia, kasihan. Waduh, ya tepuk tangan untuk Ray. Ray biar begini-begini, dia jago. Dia guru nih? Masih guru kok, Pak? Masih? Hah? Dia jago main musik, jago sound system. Masih jomblo kan? Atau sudah? Bilang ya atau tidak? Sudah? Belum? Saya buka pendaftaran. Formulir pendaftaran 500.000. Saya ciptaan Allah yang mulia. Kenapa? Karena saya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Siapa di sini yang diciptakan Tuhan serupa dan segambar dengan Allah? Amin. Baca Kejadian 1 ayat 26. Bahkan Mazmur 8 berkata begini, kita itu diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Wow, bukankah itu luar biasa? Katakan, saya biar tong begini, tapi saya ini ciptaan Allah yang paling mulia. Ayo katakan. Ini penting, karena ini akan membuat kita percaya diri dalam melayani Tuhan. Ini akan membuat kita percaya diri dalam kehidupan kita bersosial di luar sana. Orang bisa mengatakan kita apa saja, kayak tadi kerempeng, kutilang darat, kurus, tinggi, langsing, dada rata, itu julukan saya. Tapi sejak saya bertobat kelas 3 SMP, saya berkata, saya ciptaan Allah yang paling mulia. Mentong, kau siapa? Saya berbangga. Karena saya diciptakan serupa dengan gambar Allah. Saya diciptakan sedikit lebih rendah dari Allah. Dan saya diciptakan dengan tujuan. Katakan, ada tujuan. Ketika Tuhan menciptakan saya. Apa tujuannya? Tujuannya adalah menjadi serupa dengan Allah. Dan dalam keserupaan itu, saya berkuasa. Saya memerintah bersama Dia. Saya ciptaan Allah yang mulia. Yang kedua, slide berikutnya. Saya ini bukan hanya ciptaan Allah yang mulia. Saya ini adalah anak Allah. Tadi kita sudah nyanyi, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak. Ayo, kenapa loyo? Tidak percaya kan? Bahwa kita ini adalah anak raja? Tapi Pak, kan orang tua saya masih ada di rumah. Hits, secara rohani, orang tuamu adalah Bapa di sorga. Bapa di sorga adalah raja di atas segala raja. Berarti kita yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, Yohanes 1 ayat 12 berkata,
Kalau kita percaya kepada Dia, kita diangkat sebagai anak Allah. Roma 8 ayat 15, Roh Kudus, karena ada Roh Kudus kita mengaku, ya Aba, ya Bapa. Kita adalah anak raja. Yang kedua, yang ketiga, bukan hanya sekedar anak raja, ciptaan yang mulia. Saya adalah imam dan raja di bumi. Kita semua ini adalah imam dan raja. Tidak percaya? Tidak percaya? Coba buka Wahyu, baca. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Lalu kemudian baca Wahyu 22 ayat 5. Wahyu 1 ayat 5 sampai 6, Wahyu 22 ayat 5. Ada satu kelemahan dari orang gemuk, suka berkeringat. Kelebihan lemak, panas. Sudah dapat? Sudah baca? Apa yang dikatakan di situ? Wahyu 1 ayat 5 sampai 6. Kamu itu adalah imam. Halo? Imam-imam bagi Allah. Karena kamu telah ditebus, kan? Wahyu 22. Coba baca ayat 5. Kamu akan memerintah sebagai raja sampai selama. Siapa itu? Siapa ini imam, siapa ini raja? Halo? Orang yang telah ditebus. Siapa yang telah ditebus di sini? Kalau begitu kita ini siapa? Imam dan raja. Seorang imam mempunyai hubungan dengan Allah. Seorang raja mempunyai kuasa. Katakan kiri kanan. Kamu itu biar begitu-begitu imam dan raja. Yang terakhir, tahu siapa dirimu? Saya ini adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi. Apa kehendak Tuhan bagi saya? Menjadi serupa, segambar dengan Dia dan berkuasa. Semuanya dipakai untuk apa? Melayani. Melayani siapa? Melayani Tuhan dan diri saya. Melayani Tuhan dan sesama. Saya ini adalah pelaksana kehendak Allah di muka bumi ini. Sebagai ciptaan Allah yang mulia. Saya dibentuk Allah dengan tujuan keserupaan dan berkuasa. Semuanya itu dengan tujuan supaya saya melayani Tuhan dan melayani sesama lewat apa? Lewat semua potensi kehidupan saya. Lewat semua karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada saya. Yang berikutnya, bagaimana kita bisa actuating our gift, having a spiritual encounter. Miliki perjumpaan dengan Allah secara pribadi. Siapa di sini sudah pernah melihat Tuhan? Halo? Sudah? Belum? Belum lihat Tuhan? Belum? Tapi siapa yang sini sudah pernah mengalami hadirat Tuhan yang luar biasa? Itulah yang namanya terobosan ilahi. Perjumpaan dengan Allah akan mengubahkan kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Kita harus memiliki pengalaman berjumpa dengan Yesus secara pribadi.
Pengalaman berjumpa dengan Yesus itu akan membuat saya bertobat. Apa artinya bertobat? Apa artinya bertobat? Oke. Apa itu jatuh dalam dosa? Jatuh dosa itu berbicara jatuh dari, ini kita lagi ke sana ini. Tiba-tiba kita melenceng, menyimpang, jatuh dari tujuan. Kalau dia jatuh begini, bagaimana caranya supaya dia bisa kembali? Diambil kembali. Diambil kembali ini berbicara kita kembalikan hidup kita kepada Tuhan. Dan Tuhan mengambil kita, mengangkat kita kembali pada tujuan awal. Dikembalikan pada tujuan awal. Jadi bertobat itu adalah kita percaya kepada Yesus, kita mengalami keselamatan dan dikembalikan kepada tujuan Allah yang semula. Kalau kita ini sudah salah langkah, bagaimana kita bisa benar kembali langkah kita? Berbalik kembali kan pada tujuan awal. Itu namanya bertobat. Katakan bertobat. Katakan kiri kanan, bertobat kok. Bertobat dari kehidupan yang sia-sia. Lalu apa? Setelah bertobat, alami kelahiran baru. Percaya Yesus, bertobat, dibaptis. Apa maksud dibaptis? Baptis itu ya dicelup, masuk tenggelam. Tapi pengertian baptisan adalah kita mengenakan Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga yang tampil dari kehidupan saya adalah Kristus. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada di dalamku. Setelah itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Bagaimana caranya? Kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita harus dibaptis oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus adalah peristiwa pertama kali saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Itu. Siapa di sini yang rindu, yang sudah dibaptis Roh Kudus? Salah satu tandanya adalah berkata-kata dalam bahasa lidah. Siapa di sini yang rindu dibaptis Roh Kudus? Tidak ada yang mau. Yang rindu saja. Amin. Oke. Jadi kita harus memiliki spiritual encounter. Lalu kemudian pengalaman encounter dengan Tuhan. Yang kedua itu membuat saya mempunyai identitas yang baru dari dalam Tuhan. Siapa? Saya ciptaan baru, saya anak Allah, saya apa tadi? Imam dan Raja, saya adalah pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini. Kalau kita sudah punya identitas yang baru, maka identitas ini akan mempengaruhi pikiran saya dan kita semua. Ketika saya tahu saya adalah anak Allah, saya ciptaan Allah yang mulia, maka pikiran saya mulai berproses. Orang bisa bilang apa saja, tapi pikiran saya harus bersetuju dengan identitas saya. Karena manusia itu dipengaruhi, tingkah laku tindakannya dipengaruhi oleh pikiran. Apa yang kita pikirkan, yang ada di sini, itu yang akan kita kerjakan. Betul apa betul? Betul apa betul? Di sini ada teman-temanmu yang suka pornografi? Ada? Ada? Halo? Ada?
Betul, Jonathan. Banyak. Bicaranya bagaimana? Bicaranya soal ini aku tadi saya lihat itu cewek sedikit-sedikit bicara, tadi itu film. Begitu kan? Kenapa demikian? Karena yang selalu masuk dalam pikirannya hal-hal yang porno. Sehingga perkataannya juga perkataan yang porno. Bukan hanya dikatakan, apalagi perbuatannya perbuatan yang porno. Dari mana semua? Dari mana pikiran ini bisa memikirkan hal-hal itu? Ayo. Dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Makanya hati-hati. Lagu sekolah minggu bilang apa? Hati-hati gunakan matamu. Betul tak? Betul tak? Hati-hati gunakan telingamu. Kenapa orang suka gosip? Karena seru? Tidak. Karena pikirannya dipenuhi dengan pikiran-pikiran gosip. Makanya firman Tuhan katakan jaga hatimu. Apa itu? Hati itu berbicara, jaga pikiranmu. Jaga pikiran tak. Katakan kiri kanan, jaga pikiranmu. Jangan kau pikir yang porno. Jangan kau pikir itu kesalahan orang lain. Jangan kau itu suka iri. Jangan kau suka bertengkar. Jangan kau suka gosip. Bilang, jangan suka bilang-bilang orang kau juga. Jaga pikiran tak. Coba katakan kiri kanan, jaga pikiran tak. Identitas akan mempengaruhi pikiran. Pikiran akan mempengaruhi perkataan. Pikiran akan mempengaruhi perbuatan. Jadi alami encounter dengan Tuhan. Supaya Tuhan menolong kita, Roh Kudus menolong kita. Yang berikutnya, pengalaman encounter saya dengan Tuhan membuat saya, baca sama-sama, bertumbuh secara spiritual lewat pemuritan. Jadi murid. Setiap orang Kristen itu harus jadi murid. Buat kelompok-kelompok pemuritan yang bisa menolong engkau supaya engkau bertumbuh dalam karakter, bertumbuh dalam pikiranmu yang penuh dengan perbuatan-perbuatan jahat, supaya dikikis itu, dikeluarkan itu semua. Bagaimana kita bisa membuat pikiran kita aman, tentram? Halo? Bagaimana mengisi pikiranmu supaya pikiranmu baik? Apa yang kau lihat, kau baca, kau dengar, yang kau rasa, toh? Isi itu semua. Bagaimana caranya? Renungkan firman Tuhan. Bagaimana kita menguasai pikiran kita? Baca Alkitab, renungkan firman Tuhan. Apa itu kata merenung? Merenung bukan mengosongkan diri. Merenung itu artinya memikirkan firman Tuhan. Menggumamkan firman Tuhan. Itu merenung. Ya. Misalnya begini, kita baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23. Kita baca itu jadi rema. Jadi tiap kali kita ingat,
Jaga hatiku, karena dari situ terpancar kehidupan. Jaga hatiku, jagalah hatiku, jaga hatiku. Situ terpancar kehidupan. Jaga hatiku. Itu selalu isi, perkatakan, isi. Itu namanya merenungkan. Orang Yahudi itu suka baca Alkitab begini. Yahweh Yahweh Habaso Inatafa Habasi. Yahweh Ilahi. Yahweh Elohim Baruch haba Beshem Adonai. Begitu. Ya, selalu memikirkan firman Tuhan. Lalu apa? Berdoa. Ada di sini yang suka berdoa? Berdoa aja nanti tiap kali makan saja. Ada di sini yang doanya 5 kali sehari? Ada? Apa itu doa 5 kali sehari? Bangun tidur, makan pagi, makan siang, makan malam, mau tidur. Kalau di tempat umum lupa doa 2, 3, 4. Kalau sudah mengantuk sekali lupa doa yang ke-5. Kalau terlambat pergi sekolah lupa doa yang bukan itu. Doa itu hubungan dengan Tuhan. Doa itu bercakap-cakap dengan Tuhan. Kapan kita berdoa? Halo? Kapan kita berdoa? Mungkin lusa atau di hari lain. Tidak, doa itu bisa kapan saja. Lagi di sekolah, lagi ujian bisa berdoa, bisa. Lagi apa lagi? Lagi di kamar mandi bisa berdoa? Bisa. Sorry. Lagi mengerjakan tugas kenegaraan di kamar yang kecil, bisa berdoa? Halo? Bisa enggak? Ada yang berkata begini, Pak Pendeta tidak sopan. Eko Henco tidak sopan. Kenapa? Masa Tuhan, lalu kita berdoa di tempat yang busuk, yang jorok begitu? Bisa, di mana saja. Amin. Apalagi rajin bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Pengalaman encounter saya dengan Tuhan membuat saya rindu. Siapa di sini yang baru mau melayani Tuhan? Yang baru mau? Kalau tidak apa-apa, angkat tangan saja. Yang baru 1 tahun jadi guru sekolah minggu. Yang mau jadi guru sekolah minggu. Tidak ada yang angkat tangan. Oh haleluya. Yang mau jadi tamburin. Melayani tamburin, bukan jadi tamburinnya. Kalau jadi tamburin, oke. Itu katakan melayani Tuhan itu penting. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Melayani Tuhan itu penting. Bukan cuma melayani, tapi harus jadi murid Yesus. Murid Yesus. Apakah Yesus pernah marah sama Petrus? Pernah? Bahkan Petrus dikatakan, hai iblis. Halo. Jadi sebagai murid kalau ditegur jangan marah. Kalau didisiplinkan jangan marah. Kan murid. Betul? Murid di sekolah bisakah marah sama guru? Coba buku. Ada ibu guru di sini? Ada ibu guru di sini? Kalau murid marah sama guru bagaimana? Balik marah, gurunya yang balik marah. Oke. Yang ketiga, masih ada satu lagi. Yang ketiga, setelah kita sadar identitas kita, setelah kita mengalami perjumpaan ilahi dengan Kristus, apa yang harus kita lakukan? Kita harus
mengidentifikasi karunia-karunia kita. Apalagi sudah penuh Roh Kudus, ada karunia-karunia yang Tuhan berikan. Ini harus kita identifikasi. Karunia itu diberikan oleh Roh Kudus. Karunia itu memampukan kita karunia itu merupakan kemampuan yang diberikan oleh Allah supaya kita bisa mengembangkan pelayanan kita. Tidak cukup bakat talenta. Kita harus memiliki karunia. Dari mana kita bisa tahu karunia ini? Kita bisa tahu karunia ini ketika kita terlibat dalam pelayanan. Kita tahu karunia kita ketika kita diarahkan oleh pemimpin kita atau gembala kita. Kita tahu karunia kita ketika kita belajar untuk mengerti karunia-karunia. Saya tidak bisa dalami karunia-karunia. Nanti mungkin ada pertemuan yang lain. Kita tahu karunia itu harus dibedakan dari kemampuan atau skill, keahlian yang dimiliki. Seorang yang jago main gitar, bisa, itu skill. Tapi ketika dia main gitar, kuasa Tuhan bekerja menjamah orang lain. Itu namanya karunia. Nah, beda kan? Kalian bisa ngajar sekolah minggu, baik. Jadi pemain tamborin, baik. Ahli, lompat sana, lempar sana. Ya. Dilempar ke tamborinnya, tidak kembali-kembali. Jago apa? Jago melempar tamborin. Tapi, kalau lewat permainan kita, tidak ada yang dijamah Tuhan. Itu hanya sebatas skill, keahlian, bukan karunia. Karunia tidak dapat dipelajari. Misalnya, saya mau karunia bernubuat, saya belajar. Tidak, karunia diberikan oleh Roh Kudus. Karunia itu ketika kita penuh Roh Kudus, itu ada dalam diri kita secara automatically. Tinggal kita mengembangkannya. Kita belajar karunia supaya bisa terasa, maksudnya bukan supaya saya tahu karunia ini, berkarunia itu. Ya. Nah, Peter Wagner mengatakan begini. Siapa Peter Wagner ini? Ahli pertumbuhan gereja. Ketidaktahuan akan karunia-karunia roh boleh jadi merupakan penyebab utama bagi terbelakangnya pertumbuhan gereja dewasa ini. Lalu kemudian dia lanjutkan, mungkin hal ini merupakan sebab dari sebagian besar keputusan, ketidakmantapan, frustasi, dan rasa bersalah, ya, yang mengganggu banyak orang Kristen serta membatasi keefektifan sepenuhnya bagi Allah. Jadi kita harus sadar, kalau kita sudah dipenuhi Roh Kudus, kita punya karunia untuk melayani. Nah, coba belajar ini. Ya, ada 3 slide berikutnya. Ada 3 pengelompokan dasar dari karunia dalam Perjanjian Baru. Ada ayatnya, ada 1 Korintus 12 ayat 8 sampai 10. Ini berbicara tentang karunia manifestasi yang diberikan oleh Roh Kudus. Lalu kemudian dalam Efesus 4 ayat 11 ada karunia pelayanan 5 jawatan. Rasul, penginjil, rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar, guru. Lalu Roma 12 ayat 6 sampai 8. Karunia motivasi yang diberikan oleh Allah Bapa. Ini baca nanti pulang ke rumah. Baca baik-baik ya. 7. Karunia-karunia ini dirancang oleh Allah untuk saling
melengkapi. Nah, bagian 4 yang terakhir. Yang terakhir. Ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Tidak ada yang amin. Ini yang terakhir. Percaya iman itu adalah percaya walau belum melihat. Apa? Kita harus menggunakan karunia-karunia kita dalam pelayanan pemuda. Dalam pelayanan apapun seharusnya, khususnya dalam pelayanan pemuda. Apa itu kita diberikan karunia-karunia? Karunia-karunia tersebut berfungsi untuk memberdayakan. Jadi kita melayani bukan melayani biasa-biasa. Kita melayani dengan otoritas dan karunia yang Tuhan berikan lewat Roh Kudus. Dan pelayanan kita adalah pelayanan yang luar biasa.